Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa kadaka wa kada idza taraka as-salata jama'atan. Betul ya? Halaman 30. Wa kada, dan seperti ini tanda-tanda niat belajarnya bukan karena Allah. Idza taraka as-salata, apabila meninggalkan oleh seseorang akan salat padahal berjamaah, min ghairi udhrin, dari ketiadaan udhur, bal bi an yatakasala, bahkan dengan bahwa ia bermalas-malasan. Wa kadzaka tarkun lirrawatibi was sunan in uqidat fa'lam wasqutabatula, dan seperti ini, yaitu meninggalkan bagi sholat rawatib, was sunan, dan sholat sunnah, in uqidat, jika muakkad sholat sunnah. Fa'lamhu, maka ketahuilah olehmu akan dia tanda-tanda ini, wasku, dan sadarlah kamu, tabatula, padahal jungkung ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Segini, saudara-saudara sekalian yang mulia, orang yang menuntut ilmu itu derajatnya amat sangat tinggi. Orang yang menuntut ilmu itu adalah derajatnya sangat agung. Tapi tentu catatannya, bila belajarnya niatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala, ngajinya karena pengen masuk surga, ngajinya pengen selamat di akhirat, ngajinya pengen dapetin ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Adakah orang yang ngaji yang niatnya enggak lurus? Jawabannya ada. Mana tanda-tandanya orang yang ngaji yang niatnya enggak lurus? Tandanya ada 6. 4 macam sudah kita pelajari, tinggal 2 lagi dari 6 itu. Bila mana orang yang belajar itu ada terdapat tanda-tanda ketidaksesuaian dia di dalam menuntut ilmu, maka berarti dia tidak lurus di dalam tujuan menuntut ilmu. Yang sudah pertama, yakbu ala syahawat,
bila mana orang menuntut ilmu itu terjerumus pada keinginan nafsu angkara murka, bila mana niat ngajinya lebih mengikuti keinginan hawa nafsunya, bukan keinginan agama. Bila orang memperturuti kehendak hawa nafsunya, maka ngajinya belum lurus karena mengharapkan ridhonya Allah selama di akhirat dia dapat surganya Allah. Kedua, bila mana orang itu enggak peduli apa halal apa haram, yang penting duit, enggak mikirin halal apa haram. Bahkan dia bilang jangankan yang halal di hari ini, yang haram aja susah. Bila orang ngomong begitu, ini orang pikirannya miring. Tidak mungkin hamba Allah dikasih makan barang haram. Mesti yang halal banyak. Cuma kalau pengen buru-buru kaya enggak nemu. Semuanya kudu berproses. Semuanya. Bila mana orang itu mencari harta tidak lewat jalan yang halal, maka niat ngajinya tidak lurus. Tapi kalau cara nyari hartanya melalui cara yang dibenarkan oleh agama, maka itu niatnya lurus. Begitu. Dagang tidak menipu, begitu. Tidak bersumpah palsu, imitasi di kasta ori, begitu. Lurus. Pakai ditutupi terbuka aja, kayak terbukanya penjual gigi palsu. Nggak pakai biasa. Ada nggak? Enggak, dia jujur dagang gigi jujur. Kalau palsu enggak kata asli. Begitu. Nggak usah takut. Ori apa imitasi, ini KW bang, jujur aja. Begitu. Udah begitu. Ini mobil catnya udah dempul nggak? Asli enggak. Bilang ini ada kan ada. Apa adanya? Apa ngecek aja. Begitu. Enggak bakalan jadi susah itu dengan kita jujur. Begitu. Jadi kelihatan keren, bilang aja saya ini orang majelis, jadi dagang tuh baik banget. Saya ini dagangnya adalah celana, kalau ente beli satu saya kasih satu. Kalau ente beli dua saya kasih dua. Gak bakalan saya kasih satu, gitu. Jadi begitu, itulah baiknya saya orang mandiri. Abang beli tiga, saya kasih tiga. Kalau dikasih dua, curang namanya. Orang belinya tiga, dia dikasihnya kudu tiga. Tidak apa-apa. Ketiga, bila mana sibuk mengerjakan fardu kifayah, meninggalkan yang fardu ain,
fardu kifayah mau getol banget. Ya Allah, kalau udah tahlilan aja datang rame, apalagi nomor 7 begitu. Kalau ngaji aja nggak mau datang begitu. Pada tahlilan itu tidak fardu ain, tidak fardu kifayah begitu. Kalau tahlilan rame begitu. Kalau ngaji nggak ada orang begitu. Ini namanya niat kita nggak benar. Kalau niat kita benar, prioritaskan barang prioritas begitu. Yang kita kudu duluin begitu. Itu namanya disebut yang fardu begitu. Itu bila ada tanda-tanda ini, maka disebut niatnya tidak lempeng. Berikutnya, wa kada idza tarakas sholata jama'atan min ghairi udhrin bal bi an yatakasala. Saudara, begini, kita dagang biji. Kita dagangin, ada 2 yang nawar biji nih. Ada yang berani 1.000 dibelinya, ada yang berani 27.000 bijinya ini begitu. Ada yang berani 1.000, ada yang berani 27.000 dibayarnya. Lalu kita menjual yang 1.000 beraninya. Ini orang kaya begini namanya orang apa? Hah? Ini ada orang biji nih 1.000 beraninya, 2.000 juga berani 1.000. Ada lagi orang beri nawar 27.000. Ini orang milihnya dijual sama yang 1.000 aja, yang 27.000 nggak mau. Orang kayak begitu namanya orang apa? Orang PA. PA-nya di mana? Yang gede nggak maunya yang kecil. Padahal orang dagang itu pengen cari keuntungan yang gede. Ini ada yang berani 27.000, dia nggak mau. Maunya sama yang 1.000 aja. Namanya orang PA. Namanya orang PA. Orang PA. Jadi sholat isya berapa rakaat? 4. Kalau sendiri ganjarannya 1. Kalau berjamaah berapa rakaat? Berapa rakaat? Kalau berjamaah 4 juga sama. Begitu. Kalau sendiri berapa rakaat bisa? 4. Kalau berjamaah 4. Cuman kalau berjamaah dikasih ganjaran 27. Kalau sendiri dikasih ganjaran 1. Nih orang milih 1, namanya orang PA. Ini benar apa kagak? Kan? Di bagaimana? Lo tergantung apa?
Pilih yang satu. Hah? Ganjarannya yang satu. Iya, milih ganjaran yang dibanding ganjaran yang 27. Maka ini namanya orang yang benar nih. Orang apa namanya? Orang apa ya? Yang benar nih. Orang apa? PA. PA-nya di mana? Pilih yang dikit. Milih yang kecil lah. Emang ada yang tersinggung? Lah, terus mau nyari apa? Kan di dunia ini kita ibadah. Ibadah itu biar gampang dagang. Pengen dapat untung namanya surga. Itu surga tuh balasannya begitu. Dia enggak milih surga. Namanya orang PA. Ini pertanda ngajinya belum lurus. Begitu kata kitab kita. Begitu. Jadi saya ini pernah ngalamin kaki keseleo. Jadi saya turun di Gogli Pondok Aren. Jadi pas diurut tuh paham orang sini ajinahi begitu. Jadi ternyata keseleo tuh kalau lempengan keseleo mah diurutnya sakit. Kalau yang lempengan keseleo, kalau yang keseleo dipijitnya enak, dipijit-pijit. Tapi yang lempengan keseleo sakit, meringis-ringis. Benar nggak? Iya, yang kesinggung tuh kayaknya keseleo kayak begitu yang kesinggung tuh. Sebab kalau yang kagak keseleo nggak apa-apa, begitu kan? Begitu dipijit ya. Emang yang lempengan keseleo doang. Begitu yang sakit wah. Betul nggak? Tuh wakada ida taukas sholat jamaah. Seperti ini tandanya niatnya nggak lurus ngajinya. Bila orang itu bermalas-malasan nggak mau berjamaah, biar amat ini nggak apa-apa. Yang penting berjamaah. Biar di kebun nggak mancing nggak apa-apa. Istirahat dulu, begitu. Sholat dulu, begitu. Kita berjamaah. Nggak apa-apa, nggak mesti di masjid, di kebun jadi, di basement jadi. Begitu. Kalau tempat parkiran di mall-mall kan jadi aja. Yang penting berjamaah. Sebab kan ganjarannya besar. Kita pengen nyari ganjaran gede. Bila ada orang ditawarin ganjaran gede, milih yang ganjaran kecil. Maka orang ini niatnya kurang lurus. Begitu, kurang lurus. Yang gede ganjarannya. Begitu. Ngaji fardu ain gede, ngaji fardu kifayah di kita. Begitu. Maka niat ngaji itu yang lurus. Begitu. Kalau berjamaah itu keuntungannya yang pertama dilihat imamnya. Imamnya khusyuk enggak sholatnya. Kalau imamnya khusyuk, makmum yang ada 100 tuh yang sholatnya ataupun enggak ada yang khusyuk diterima berkat imamnya khusyuk. Itu keuntungan berjamaah.
Bagaimana kalau imamnya enggak khusyuk, dilihat makmum? Ada enggak makmum tuh yang ada 100 tuh umpamanya 100 makmumnya yang khusyuk barang aku aja dari semua makmum tuh ada satu orang khusyuk, maka seluruh sholat imam tuh sama makmum yang kagak khusyuk diterima semuanya, gara-gara ada makmum yang khusyuk. Bagaimana kalau imamnya enggak khusyuk, makmumnya juga enggak khusyuk? Masih dipertimbangkan barisan sholat. Bagaimana sholatnya? Rapi enggak barisnya? Kalau dia sopnya rapi, lurus, rapat, maka walaupun imam enggak khusyuk, makmum enggak khusyuk, masih diterima. Itulah keuntungan orang yang berjamaah. Maka bila mana ada orang lebih memilih ganjaran satu dibanding memilih ganjaran pahala yang banyak, padahal enggak ada udzur, daripada udzur-udzur berjamaah, maka satu pertanda ada indikasi niat ngajinya bukan karena Allah. Begitu. Kalau niat ngajinya karena Allah, di mana ganjaran besar dia ambil, makin besar makin banyak diambil. Itu begitu. Ini penting. Kita orang ngaji, terus buat apa kita ngaji? Kan kita ngaji niatnya mencari kebaikan yang banyak, nyari fadilah yang banyak. Begitu. Orang dikata majelis maulid aja sama majelis taklim, kalau mau disampaikan di majelis zikir itu 70 kali kita datang di majelis zikir, majelis maulid itu, sama sekali kita datang di majelis taklim, ganjarannya gedean sekali datang di majelis taklim. Kalau pengen nyari ganjaran, tapi kalau pengen nyari kebuli tidak ketemu. Biar ente duduk 70 kali juga enggak ada di majelis taklim, adanya di majelis zikir, majelis maulid. Kenapa begitu? Majelis maulid itu tujuannya agar supaya kita mencintai Nabi. Kalau udah cinta akan ada turunannya, pengen ngikuti ajarannya, pengen menjauhi larangannya. Kalau pengen ketemu mana ajaran Nabi yang kita hadiri maulidnya tuh, mana larangan Nabi yang kita hadiri maulidnya tuh, adanya di majelis taklim. Begitu majelis taklim. Itulah majelis yang paling didemenin sama Nabi.
waktu Nabi datang di masjid, ada dua kelompok. Yang satu lagi zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, satu. Yang satu lagi ngaji, bab wudu, ngaji cebok, ngaji hukum, taklim. Kata Nabi sama Abu Hurairah, dua-duanya bagus, baik majlis zikir maupun majelis taklim, tapi yang satu lebih bagus. Kita duduk di yang satu aja, duduk sama Mu'adz bin Jabal yang lagi ngajarin ngaji, kalau wudu, sholat. Nabi kelompoknya di situ. Begitu saking tingginya kedudukan majelis taklim, maka orang itu kurang mau datang di majelis taklim itu. Kenapa? Kegedean ganjaran, takut sakit pinggang mikulnya. Maka lihat kalau orang tahlilan rame, kalau ngaji mah kurang. Begitu. Itu sih di daerah saya, nggak tahu di daerah sampean. Beda. Alhamdulillah. Kalau begitu, tuh begitu. Orang ilmunya Nabi Muhammad, perintahnya Nabi Muhammad, adanya di majelis taklim. Bagaimana wudhunya Nabi? Kalau di maulid tidak bakal diceramai nama yainya. Bagaimana yang membatalkan wudhu menurut Nabi? Enggak didongengin. Kelamaan. Mana rukun sholat menurut Nabi? Enggak didongengin. Kelamaan. Begitu. Karena dalam rangka menumbuhkan kecintaan mendalam kepada Nabi. Kalau udah cinta, pengen ngikutin. Sebab orang yang cinta itu bakal mengikuti yang dicintainya. Begitu. Kita cinta bola, di mana ada orang main bola pengen nonton, sampai disebut supporter. Gitu, karena kita cinta. Begitu. Itulah yang begitu. Jadi kita ngaji nih, niatnya kudu lurus. Begitu. Di antara indikasinya nyari ganjaran yang gede. Bila orang memilih ganjaran dikit dibanding ganjaran gede, ini tandanya ngajinya enggak lurus. Nih contoh, kita punya duit 10.000. Di depan kita banyak yang harus kita bagi. Satu, bini kita. Dua, anak yatim. Tiga, ada pembangunan masjid, musola, pondok, apa aja kan. Begitu tuh. Empat, ada orang miskin. Begitu. Dari empat ini kita masing-masing kasih 10.000, 10.000, 10.000. Yang paling gede ganjaran kasih sama bini. Tuh ibu-ibunya betul. Begitu. Itu yang paling gede. Begitu. Nabi yang dongengin, dirhamun tunfi'uhu ila zawjika wa dirhamun tunfi'uhu ila yatim, dirhamun tunfi'uhu ila sabilillah, fa afdaluhu dirhamun tunfi'uhu ila zawjika. Uang seperak yang kau berikan sama bini, sama yatim, sama fakir miskin, sama masjid, yang paling tinggi sama bini. Kenapa? Ini prioritas namanya.
Ini yang harus kita pahami. Bini sama orang tua, yang paling tinggi orang tua. Jangan sampai bini kita kasih orang tua nggak ada, malah belum jadi bini lagi. Pada waktu emaknya bilang, toh bagi duit lah nya mau beli gas, adunya gajiannya udah habis buat bayar kontrakan, cicilan motor, sama surat handphone, udah nggak adanya duitnya. Oh ya udahlah katanya, kalau nggak ada. Selang sejam ceweknya nelpon, ya pulsa habis, siap aja. Ada yang gitu, yang mana orangnya nih? Astaga. Ini Mana udah gitu, mikir-mikirnya ini saya curiga ini. Begitu, Coba. begitu. Ini nggak benar. Astagfirullahaladzim. Tidak ada yang paling tinggi derajatnya, penyebabnya hormat sama orang tua. Saya dongengin, kiai paling gedenya kiai, wali paling gedenya wali di Betawi, namanya Muallim Syafi'adami rahimahullah. Wali gede itu tiap Jumat enggak pernah enggak, asal beliau sehat, tidak sakit di rumah sakit, mesti ziarah ke kubur abahnya sama ibunya tiap Jumat, baca Yasin sampai kelar, akhir wafat itu begitu sampai beliau meninggal dunia tiap Jumat mesti ziarah begitu. Kalau sakit diganti hari lain, kalau enggak keburu baca Fatihah sambil naik mobil ke Gandaria, begitu tuh Fatihah. Begitu, emang juga begitu. Ada yang wajib, lain begitu. Enggak kayak kita. Kita ini pengen tinggi derajatnya, ya Allah, kuburan orang tua gak didatang-datangin. Mana rumah yang kita tempatin dari dia, kita beli kagak, rumah dikasih, malah ada kontrakan kita juga yang sekarang bulan ngambilin kontrakannya. Udah mau hal, oh gak di rumah kita lagi. Ada yang kayak gitu. Mana orangnya nih? Nah, tuh gak bener ini. Mau ngapa kita hidup? Kan kita cari yang ganjaran gede. Begitu. Yang ganjaran gede siapa? Berkah. Kalau ziarah orang tua hari Jumat, ganjarannya kayak haji mabrur. Begitu. Ganjaran gede. Kalau berkah. Begitu. Saya punya tetangga meninggal ya, Habib Ali Al-Munawwar, lama di Amerika. Mantunya Habib Ben Hir. Habib Ali itu ibunya di Purwakarta, tiap Jumat subuh naik Agra, begitu sampai menuju Purwakarta, mau ziarah ntar sore pulang, mau ziarah ada dari pengajian. Begitu amalan, begitu ziarah, begitu berkah. Kan ada urutan prioritas, begitu prioritas itu kayak begitu. Jadi kasih orang tua, jangan nggak ngasih sama orang tua. Kalau masih hidup, biar ngisep keringat kita. Begitu kalau udah meninggal, zur obrol, ziarahi kuburan keduanya, ziarah. Nggak keburu, minimal Fatihah sekali datang. Begitu berkah. Wis kalau pengen berkah nggak kemana-mana. Sebab ziarah ke orang tua itu paling manjur dibanding
Ibunya nyuruh, kata ibunya, wes bahasa kasar aja dah, lu pergi ke Madinah ngaji langsung sama Nabi Muhammad, wes adanya di Yaman, di Qoron kampungnya. Qoron itu nama kampung. Lu kesono dah, begitu. Wes mikir, kalau gue ke Madinah, ibu gue yang sakit siapa yang ngurusin? Kalau mau minum obat, mau wudu, kata wes enggak lah, saya mendingan ngamalin ajaran Nabi dibanding ketemu Nabi. Orang ketemu Nabi, orang apa? Masih dapat ilmunya dari sahabat. Tapi kalau ibu ini enggak saya urusin, terus saya mendurhakai ajaran Nabi, maka milih ngurusin ibu. Itu nyambung ke Madinah. Kata Nabi sama sahabat-sahabatnya lagi ngajar, ada loh orang di langit terkenal, orang hebat, di bumi orang biasa. Kalau ente pada ketemu dia, minta doa aja sama dia. Coba sahabat suruh minta doa. Begitu orang yang gak ketemu Nabi, ditanya namanya siapa, Uwais Al-Qarni. Sayyidina Umar 10 tahun nyari-nyari baru ketemu. Jadi dari Nabi ngomong sampai Sayyidina Umar ketemu hampir 20 tahun. Jadi hampir memakan waktu 2 fluid nyari Uwais sampai ketemu nama Uwais Al-Qarni. Panjang banget jawabannya. Tapi dipuji, padahal enggak ketemu nama Nabi. Ada di hati Nabi kalau ngamalin ajaran Nabi. Jadi ini namanya urutan. Orang ngaji niatnya yang lurus. Begitu kita kalau mau sedekah, mau apa, rapi dulu di rumahnya. Umpama nih jajan bini kita berapa nih, kelas kita 50.000, kasih dulu tuh bini 50.000 tuh, selebihnya silakan mau sedekah. Begitu, jangan disedekahin dulu, bini ada Allah ya, nggak bisa ribut. Begitu, nggak boleh. Agama ini ada tata aturan. Begitu, artinya kebutuhan rumah tangga dulu. Bila ada lebih, baru bersedekah. Begitu, ini tata aturan. Jangan punya motor satu, ada yang bilang kalau yang sedekah motor bisa nanti dikasih rumah. Apa motor saya sedekahin aja, sedekahin motor kartu, mana motornya buat gojek kan, rumahnya jauh, ya kan, di Bekasi, ya sedekah di Istiqomah, kan jalan kaki, copot, mati sangit. Bukan begitu, ada aturan. Agama begitu diatur. Ini paparan daripada niat yang lurus. Terakhir, wa kadzaka tarkun lirrawatibi was-sunnah. Indikator niat ngajinya enggak lempeng bila mana tidak demen ngerjain qobliyah ba'diyah. Begitu, kita itu kudu sholat sunnah qobliyah ba'diyah minimal, yang jangan ditinggal 10 rakaat. Ini jangan sampai ditinggal. Mau sakitnya parah kayak apa,
yang 10 ini jangan sampai ditinggal. 1, 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 3, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 4, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 5, 2 rakaat sesudah sholat isya. Ini 10 rakaat. Ini pokok yang 10. Jangan ditinggal. Ini pokok bagi orang yang pengen tinggi derajatnya. 10 ini kudu dikerjakan. Di luar 10 ini ada tambahan lagi 12 rakaat. Jadi totalnya 22. Mana tuh? 2 rakaat sebelum zuhur. Jadi 4 tuh sebelumnya tuh. 2 rakaat lagi sesudah zuhur. Terus 4 rakaat sebelum sholat asar. Mana lagi? 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Mana lagi? 2 rakaat sebelum sholat isya. Ini baru boleh dikerjakan kalau yang 10-nya sudah. Urutannya begitu. Kita harus tahu tuh urutan yang pokok. Jadi 10 dulu. 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya. Ini pokok. Sesudah ini tambah lagi 2 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 4 sebelum asar, 2 sebelum maghrib, 2 sebelum isya. Bila ditotal jumlahnya 22 rakaat. Bila kita gabung seluruhnya berarti 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur. Itu udah 10 rakaat. 4 rakaat sebelum asar udah 14. 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib, begitu. 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat sesudah isya. Ini totalnya seluruhnya 22 rakaat. Kita harus pahami supaya kita mengerti tata aturannya. Sholat qobliyah kapan masuknya? Masuknya qobliyah itu adalah dengan masuknya waktu sholat tersebut. Dhuhr berarti waktu sholat dhuhr tersebut. Asar berarti sholat asar. Jadi qobliyah itu mulai masuknya bila mana udah masuk waktu sholat tersebut. Sampai kapan qobliyah ini? Sampai habisnya waktu sholat tersebut. Sampai waktu sholatnya habis. Kalau udah habis berarti qadha. Kalau belum habis berarti adaan. Contoh isya. Kapan qobliyah isya? Dengan masuknya waktu isya. Begitu. Udah masuk. Sampai kapan qobliyah? Sampai adzan subuh. Kalau belum adzan subuh
qobliya usolli sunat al-isya rakaataini qobliyatan atau usolli sunat al-isya'i rakaataini qobliyatan adaan lillahi ta'ala. Begitu. Kalau udah sholat isya tadi, iya tapi kita belum ngerjain, namanya waktunya masih adaan. Karena waktu qobliyah itu dengan masuknya waktu sholat tersebut. Sampai kapan? Sampai habisnya waktu sholat tersebut, waktu isya. Sekarang masih isya, masih qobliyah adaan tuh begitu. Jadi jangan udah lewat nggak terjadi, itu namanya nggak ngerti. Kalau ba'diyah kapan masuknya? Kalau ba'diyah, mulanya ba'diyah bila mana telah mengerjakan sholat tersebut secara sah, itulah ba'diyah masuk. Contoh, kita tadi udah sholat isya, ba'diyah juga udah. Sekarang nih jam 9 sadar sarung kita kena kencing bocah, kita pakai, berarti sholat isya tadi tidak sah. Berarti ba'diyah isyanya juga tidak sah karena waktunya ba'diyah itu dengan telah mengerjakan sholat tersebut secara sah. Kita nggak sah, maka ba'diyahnya nggak sah kita. Kalau sah, ba'diyah udah sah. Sampai kapan waktu ba'diyah? Sampai habisnya waktu sholat tersebut. Kayak sekarang nih kita belum ba'diyah isya, ya ba'diyah boleh. Ada begitu, sehingga qobliyah sama ba'diyah waktu habisnya sama. Waktu habisnya sama, waktu permulaannya beda. Begitu. Kita nih tadi sholat isya, qobliyah belum, ba'diyah belum. Tapi sholat isya udah, pulang lagi di rumah atau di masjid gitu. Saya sholat sunat qobliyah isya 2 rakaat ada karena dua rakaat salat bangun lagi. Saya sholat ba'diyah isya begitu. Jangan ditinggal begitu. Rugi kalau ditinggal begitu. Jangan begitu. Ini tata aturan biar kita tahu mana adaan, mana qadha. Kalau sekarang nih kita pengen ba'diyah maghrib, nah sekarang ngerjain qadha. Sunnah di qadha sunnah karena ini niat yang lurus. Orang yang ngaji niatnya lurus, qobliyah ba'diyah yang ditinggal disuruh diqadha. Nabi itu pernah satu hari habis sholat duhur ada tamu. Tuh tamu nggak ngerti, emang begitu tamunya kiai itu macam-macam. Tuh tamu kagak pergi ngobrol aja. Nabi udah geser pantat belum juga, geser di Masjid Nabawi dari Bani Abdul Qais sampai asar. Akhirnya sholat asar. Pas pulang dari masjid, Nabi ingat di jalanan, astagfirullah, belum ba'diyah duhur. Maka Nabi pas nyampe rumah istrinya Ummu Salamah, qadha ba'diyah duhur yang Nabi lupa mengerjakan. Begitu tuh. Ini udah berapa kali ninggalin qobliyah ba'diyah nih dari umur 15 tahun. Qadhain begitu sunnah biar kita tinggi derajatnya. Saya itu pulang ngaji, saya nih belum ba'diyah isya, belum isya udah entar di rumah. Kalau ba'diyah dulu lama saya, nanti tambah telat lagi. Nah
kayak begitu. Orang jangan ditinggal dia kalau tandanya ngajinya niatnya benar, biar kita ngaji. Inilah indikator orang niatnya enggak benar ngajinya, sehingga mulai malam hari ini cek ulang niat kita, sudahkah selaras dengan perintah agama ngaji ini, apakah belum? Kalau sudah selaras, alhamdulillah. Kalau belum, pelan-pelan benerin. Begitu kita bergantung sama Allah, minta taufik sama hidayah, biar kita bisa tuh namain adab-adab penuntut ilmu. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Segini aja buat tanya jawab aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum